Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, menemani waktu sahur sahabat sahur semuanya, senang sekali saya Yasir Neniama bisa menyapa dalam program Sahur Time. Insya Allah berkah. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Natasha Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yasir. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tadi semangat sahurnya? Oh, semangat. Harus semangat. Apalagi kita menyapa sahabat sahur semuanya ini. Menemani waktu sahur mereka. Benar sekali ya sih. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, ini ngobrol-ngobrol soal investasi Islam nih ya, atau penanaman modal syariah nih. Jadi tidak sama dengan investasi konvensional, karena investasi Islam ini lebih mengedepankan prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Nah, karena topik yang akan kita sama-sama dengarkan hari ini ataupun sama-sama kita diskusikan adalah tren investasi Islam. Seperti apa sih cuan-cuan syariah? Wah, cuan-cuan syariah menarik nih ya. Menarik banget. Jadi sahabat sahur harus segera merapat karena ini bahas cuan ya. Yoi, dan seperti apa sih cuan-cuan ataupun investasi yang diajarkan Islam itu seperti apa? Nah, kita berdua tidak sendiri ya, karena ada yang berkompeten yang nantinya akan menyampaikan terkait dengan mauidhah hasanahnya terkait dengan topik kita pada hari ini. Benar. Diperkenalkan dulu dong. Sudah hadir di sini ada Kiai Haji Nurul Huda atau akrab dipanggil dengan Kiai NH nih ya, untuk membuat tren investasi secara Islam. Nah, karena selain sebagai seorang kiai, betul. tapi Kiai NH ini juga kenapa kompeten di bidang cuan-cuan syariah? Karena beliau ini juga sebagai ketua divisi usaha lembaga dakwah PBNU, sekaligus sebagai pengasuh pondok pesantren Motivasi Indonesia. Luar biasa sekali, Masya Allah. Luar biasa ya. Apa kabar Kiai NH? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Bahagia. Sehat, bahagia. Walaupun puasa harus sehat dan bahagia. Harus, apalagi bahasnya sekarang cuan ya Kiai. Nah, saya juga mau ngajak dulu nih sahabat sahur semuanya untuk kita sama-sama berdonasi dan juga berzakat lewat nomor rekening yaitu 0680192677 di UMKM Bangkit, NU Care, Lazisnu, atau bisa scan barcode yang akan tayang di layar televisi dari sahabat sahur semuanya. Ya, betul sekali. Nah, kalau begitu langsung saja sahabat sahur kita langsung bertanya kepada Kiai NH. Ini Aca mau nanya-nanya nih sama Kiai NH nih Kiai. Jadi masih banyak mungkin sahabat sahur yang ingin tahu lebih dalam tentang tren investasi Islam ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan investasi Islam dan prinsip-prinsip apa saja yang harus dipegang saat berinvestasi secara Islam? Mohon izin silakan Kiai NH. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, juga Yasir dan Natasha, mudah-mudahan setelah sahur ini kita selalu diberikan kekuatan yang lebih untuk menyambut puasa kita di hari ini. Amin. Dan insya Allah sehat batin kita, sehat lahir kita, dan sehat kantong kita. Amin. Yang terakhir penting itu ya, sehat kantong nih. Jadi ada kesehatan batiniyah, kesehatan lahiriah, dan kesehatan kantongnya. Ini kesehatan finansial. Ini baru nih, Cak. Ini banget nih. Iya, itu penting, dan saya ingin memulai ini dari firman Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bicara banyak soal investasi. Karena prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang beriman itu pada level yang tinggi. Istilah kita sekarang, kita ini sudah di-upgrade oleh Allah sebagai makhluk paling sempurna dan levelnya tertinggi di antara makhluk yang lain. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah dan janganlah kalian merasa sedih karena kalian sesungguhnya berada pada level tertinggi, derajat yang tinggi jika kalian percaya. Ada dua hal dari ayat ini. Yang pertama, kita sudah placementnya adalah makhluk yang predikatnya itu tinggi dibanding makhluk yang lain. Tetapi di ujung ayat itu Allah memberikan suatu pesan bahwa engkau akan menjadi kuat dan tenang jika engkau percaya.
percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala terlibat menempatkan kita sebagai makhluk yang the best itu, yang terbaik itu. Nah, karenanya kita tahu bahwa kemudian dalam kehidupan kita ini kan ditempatkan oleh Allah sebagai leader itu. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau menjadi imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, apakah itu juga berlaku bagi keturunanku? Ya, bagi keturunanmu jika mereka tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya. Artinya kita ini semua adalah bagian yang berada pada level terbaik. Nah, karena itu dalam posisi sebagai level terbaik yang tidak boleh lemah, tidak boleh sedih, tidak boleh bingung, tidak boleh galau, Allah berikan guidance berupa Al-Quran dan As-Sunnah lewat Rasulnya Muhammad SAW sebagai rambu-rambu agar dalam perjalanan hidup nanti kita sudah mempersiapkan betul apa yang akan terjadi di hari esok. Itu kenapa kemudian Allah menyatakan kembali dalam firman-Nya sebagai pesan penting. Ini menjadi fundamental bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, di sini kita bisa masuk bicara soal investasi. Mengapa investasi dibutuhkan? Salah satunya karena masa depan itu gaib, misterius. Kita tidak pernah tahu bahwa misteri ini tidak bisa dipecahkan sampai dengan saat ini. Kita diajarkan iman kepada yang gaib. Kita diajarkan iman kepada siksa kubur, nikmat kubur. Kita diajarkan iman kepada malaikat. Kita diajarkan iman kepada hari akhir yang belum terjadi. Itu artinya sesungguhnya pelajaran pertama dalam akidah Islam, bagaimana kita percaya bahwa masa depan terjadi tetapi engkau harus mempersiapkannya. Betul. Karena itu di dalam investasi, prinsip ini menjadi penting. Bagaimana kita menata persiapan di masa yang akan datang. Investasi ini kan penanaman modal yang kita sertakan nanti dalam suatu badan atau lembaga atau sesuatu yang bisa diusahakan oleh orang lain. Yang kemudian diharapkan pada waktu tertentu mendapatkan untung atau profit. Atau dalam bahasa Yasir tadi, cuan. Betul. Bolehkah ini Islam memandang hal seperti ini? Boleh, karena basicnya kita tidak tahu masa depan. Karena itu masa depan harus dipersiapkan. Di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat, serta kemudian di zaman tabi'in, generasi salaf, itu semuanya mengacu kepada cara Rasulullah mengajarkan langsung kepada kita soal investasi ini. Ketika Rasulullah di Khaybar punya lahan yang dimintakan kepada orang-orang Yahudi saat itu untuk mengelola lahannya. Lalu kemudian dari hasil pengelolaan itu dibagi hasilnya secara bersama sesuai kesepakatan. Inilah yang nanti dikenal dengan akad mudharabah atau bagi hasil. Tetapi ini menariknya di dalam investasi Islam. Kalau di luar kita lihat ada bagi hasil itu kadang untungnya doang, giliran rugi kita yang menanggung. Maka dalam Islam itu ada perjanjian investasi di mana persyaratan-persyaratan akan menjadi acuan dalam transaksi yang dilaksanakan. Maka Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu diikat lewat transaksi, lewat kesepakatan-kesepakatan. Maka transaksi dengan penanaman modal pada suatu jenis usaha dalam waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang baik disebut muamalah syar'iyyah, transaksi yang bersifat syariah. Masya Itu. Allah. Sudah tambah ilmu lagi ya kita soal cuan-cuan ini. Ternyata emang Islam juga mengajarkan kita bagaimana kita untuk berinvestasi, mempersiapkan masa depan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Yai, gimana sih cara Islam ataupun seperti apa investasi secara Islam? Apakah ada spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan investasi sehingga cuan-cuan yang kita hasilkan itu benar-benar syariah begitu, syar'i begitu? Iya, betul. Nah,
Ini memang menjadi fundamental kedua. Kalau tadi fundamental pertama nih, bagaimana kita membangun dulu nih persiapan teologisnya lah, persiapan akidahnya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita mandat sebagai the best person di dalam kehidupan dunia ini. Nah, yang ini menjadi menarik. Apa sih yang membedakannya dengan betul. transaksi yang konvensional? Ya, betul. Ini kan menjadi penting. Sesungguhnya di dalam Islam, kalau kita melihat kalau secara global kan kita lihat apa sih bedanya, wong dagang-dagang juga. Kan ada transaksi, ada jual beli, ada ini itu. Nah, di dalam Islam, akad itu memberikan tempat yang sangat penting dan berharga. Ya. Seperti dalam pernikahan. Apa bedanya pernikahan dengan hubungan dengan yang lain? Yang kalau kita bicara ujung-ujungnya secara seks kan sama. Iya, tetapi ia dibedakan oleh akad. Ini yang membuat nilai spiritual dan rohani di dalam urusan dunia memiliki nilai pahala. Memiliki nilai akhirat. Maka pernah dengar kan istilah investasi akhirat? Iya. Nah, nanti kita bicara sedikit tentang itu. Boleh. Tetapi yang harus dijaga adalah tadi pada bagian akad transaksionalnya. Itu kenapa ketika kita menitipkan uang di bank misalnya kalau di bank syariah itu kan namanya akadnya wadiah, kita menitipkan uang yang nanti uangnya bisa dikelola oleh tempat kita menitipkan uang, dan tentu saja ada administrasi tertentu karena dia menjaga uang kita. Kemudian ada satu kondisi di mana kita menitipkan misalnya modal kita kepada seseorang yang akan mengelolanya menjadi sebuah usaha. Kesepakatannya, akadnya adalah mudharabah bagi hasil tadi itu. Yai, berarti memilih ataupun memastikan akad itu penting ya. Menjadi Persis. salah satu Ini yang dasar saya sebut, dalam investasi Islam. Betul sekali. Kalau dalam akad tadi kan ada contoh akad mudharabah, ada akad musyarakah ya. Kalau mudharabah itu lebih personal kepada orang yang dipercayakan untuk mengelola usaha. Nah, kalau musyarakah ini biasanya ada satu atau dua orang atau lebih atau lembaga begitu ya, kemudian mempercayakannya kepada tim yang bisa mengelola tadi. Nah, ini juga sama, ujungnya adalah terjadi bagi hasil. Sehingga apakah itu orang dengan orang lain atau lembaga dengan lembaga lain atau kumpulan orang dengan kumpulan orang lain, itu diikat oleh transaksi yang sangat kalau dalam bahasa fikih disebut antarodin bainahuma, itu saling rela. Nah, ini menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena ini kan prinsipnya kalau di dalam Al-Quran itu dinyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi prinsip transaksi ekonomi di dalam Islam itu adalah saling menolong. Tidak boleh seseorang yang sedang membutuhkan lalu kemudian kita manfaatkan dan akhirnya ditekan dia untuk mengikuti kemauan kita yang besar. Betul. Nah, itu yang sangat dilarang. Maka kemudian prinsip ini menempati fundamental ketiga. Kalau fundamental pertama tadi kan secara teologis ya. Kemudian fundamental kedua adalah akad yang harus dipastikan. Fundamental yang ketiga adalah prinsip. Dalam investasi Islam itu prinsipnya yang pertama tidak ada riba. Ini riba berbeda dengan bunga. Riba sesuatu yang membuat orang terzalimi oleh suatu sistem pembayaran ataupun transaksi yang merugikan. Nah, tetapi yang kedua juga menjadi penting, tidak ada unsur gharar. Gharar itu menipu. Kalau investasi itu dijanjikan, maka kita pernah dengar ya, ada lembaga atau perusahaan yang menginformasikan akan dapat cuan banyak nih. Anda investasi dapat untung 100% misalnya begitu. Siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak tergiur? Maka dalam akad Islam, ekonomi Islam ataupun transaksi investasi semacam ini, tidak boleh kita menjanjikan keuntungan di muka itu. Maka tadi kan Natasha udah bilang ada bagi rugi, bagi untung. Bagi untung, bagi rugi. Bagi rugi juga. Itu yang disebut dengan musyarakah bersama kita, kerjasama investasi itu. Maka kemudian memilih jenis-jenis investasi menjadi penting.
Ini kan cuma kita melihat bagaimana kalau kita meletakkan uang di bank misalnya mungkin tergerus oleh inflasi dan lain-lain. Tetapi kita harus pintar menempatkan. Nah ini pintar menempatkan nanti ada bagian khusus nih ya, kita akan membahasnya. Tetapi yang penting prinsip dua tadi itu jangan sampai ditinggalkan. Prinsip tidak riba yang kemudian satu dan lainnya terzalimi. Prinsip yang kedua adalah tidak ada gharar. Saya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Yai, riba dan bunga itu berbeda ya? Betul. Perbedaannya bisa disampaikan? Iya, ini sebetulnya perdebatan fikih yang lama dan panjang ya. Karena prinsipnya riba itu adalah memberikan nilai lebih terhadap pinjaman atau transaksi keuangan yang terjadi. Dan itu akan memberikan satu impact yang buruk kepada yang meminjam uang. Nah, transaksi itulah yang dilarang. Nah, karena itu sebetulnya ketika dalam kaitan tertentu ada di dalam bahasa ekonomi Islam itu disebut dengan ujroh. Kita dibolehkan mengambil suatu bagian dari sebuah transaksi, tetapi bagian itu betul-betul tidak diniatkan atau tidak dilakukan karena kezaliman atau karena kondisi sempitnya seseorang ketika melakukan transaksi. Itu yang tadi Mas Yasir bilang memanfaatkan gitu ya. Itu yang kita hindari. Betul. Nah, karenanya ini saya berulang kali menyebutkan sebagai fundamental yang ketiga bahwa prinsip-prinsip ini betul-betul harus dijaga. Ada prinsip yang lainnya yaitu tidak ada kebohongan. Nah, kenapa tadi di awal saya menyatakan Rasulullah menyebut di dalam sabdanya al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam diikat lewat transaksi dan kesepakatan. Kesepakatan yang transaksional. Maksudnya kalau kita bicara kesepakatan jangan cuma sekedar gentleman agreement. Harus ada hitam di atas putih. Iya, bukti otentik Teruskan sejak awal, bukti otentik itu menjadi penting. Karena itu kalau gharar itu ada unsur menipu, kalau bohong ini jelas mungkin dia niatkan dari awal. Iya, benar. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan kepada sahabat sahur semua, dimanapun Anda berada, jangan pernah tergoda dengan jenis investasi apapun yang menyampaikan keuntungan di depan, lalu kemudian di ujungnya adalah bohong. Jangan percaya janji manis. Jangan percaya janji manis ya. Nah, betul ya saya. Benar-benar ya, karena seperti yang tadi Kiai bilang kan memang semuanya kalau investasi ini kan harus masing-masing saling ridho nih Kiai kan. Jadi jangan sampai ada yang memberatkan. Nah, tapi yang Aca pengen tahu sebenarnya dalam investasi Islam sendiri riba itu dimaksudkan seperti apa ya Kiai? Iya, riba itu kan sesuatu yang mengambil lebih dan akhirnya membuat orang menderita karena ada selisihnya itu. Itu ya yang harus paling utama. Nah, ini yang kalau kita bisa menghindari dari bagian itu, maka ini akan bisa lebih terjaga. Ini kan tinggal dibenahi akadnya. Maka akad muawanah atau saling menolong itu penting sekali. Anda akan temukan itu dalam konsep-konsep ekonomi Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa misalnya kita mengenal ada istilah takaful atau asuransi ya kalau di kita ini. Asuransi itu kan prinsipnya ingin membuat orang punya persiapan. Itu kenapa kita berinvestasi kan menjadi penting, baca. Benar. Basic yang pertama tadi kita tidak tahu kejadian di masa yang akan datang. Basic yang kedua kita juga diajarkan bahwa nilai uang atau nilai modal yang kita miliki di tahun ini tentu tidak akan sama di 20 tahun yang akan datang. Di 2011 punya uang misalnya 1 juta. Itu bisa buat beli apa saja ya? Ya banyak sih ya. 1 juta. Kayaknya kalau saya sekarang tahun 2011 lah. Lumayan lah. Lumayan 2011 1 juta itu 1 juta uang bisa buat kos-kosan saya. bisa buat liburan Kiai. Betul. Tapi begitu masuk 2021, rasanya masuk mall aja cuma dapat keranjang kecil. Kayaknya dapat popok bayi juga kayaknya cuma berapa tuh. Betul. Maka pertanyaan mengapa kita harus investasi salah satunya adalah menjaga problem inflasi itu. Bahwa nilai uang itu kan tidak sama dari 1 tahun ke tahun yang berikutnya. Ada peningkatan nilai di masa yang berikutnya. Itu yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian mengapa kita harus melakukan investasi? Kita juga tadi sudah disampaikan persiapan di masa yang akan datang. Yang ketiga tentu saja kebutuhan. Kebutuhan kita bisa kita rencanakan. Ini sebetulnya kenapa teman-teman di pengurus besar Nahdlatul Ulama khususnya di lembaga dakwah itu memikirkan bagian ini.
Karena tadi ini gerak investasi makin kemari makin bagus, trennya makin meningkat. Ya. Sementara pemahaman kita tentang investasi masih lemah. Ya. Ada banyak orang yang khawatir itu adalah gharar tadi, penuh tipuan. Apalagi kita mendengar investasi bodong lah misalnya. Ada yang menggunakan bahasa syariah juga tuh. Misalnya investasi kafling korma lah, apalah travel lah gitu. Kan ada juga yang membuatnya seperti yang itu ternyata ketipu ujungnya juga bodong. ya. Benar. Nah, itu yang kenapa kemudian saya katakan mengapa kita merasa perlu untuk melakukan investasi, karena kita juga harus mempersiapkan masa depan tadi itu. Contoh misalnya, nanti kita punya, setelah berkeluarga, kita punya anak kita ini sudah kita persiapkan. Ya. Anak masuk sekolah, bahkan dari istri mau melahirkan. Istri mau melahirkan, nanti anak sekolah, anak khitanan, anak masuk jenjang berikutnya. Ya, kemudian kita pengen punya rumah yang lebih baru, kita pengen beli investasi apa. Nah, dengan kesadaran investasi ini kita bisa membuat perencanaan yang sangat baik. Karena boleh jadi kalau kita sekedar tabung tergerus oleh inflasi. Dan akhirnya kita tidak punya nilai apa-apa di situ. Kesadaran ini yang saya mau bangun, sebagaimana misalnya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa prinsip usaha atau dagang ya yang beliau lakukan, itu jangan dilihat beliau hanya sekedar sebagai pedagangnya. Ini ada rentetan waktu yang beliau jalani. Beliau itu kan pertama kali prosesnya apa ya disebutnya, internship, magang ya. Beliau magang diajarkan sama pamannya Abu Thalib. Bahkan sebelumnya jadi employee dulu itu, dia jadi pegawai. Pegawai untuk apa? Untuk menggembalakan ternak orang-orang kaya yang ada di kota Mekah. Usia 8 tahun. Sampai usia 12 tahun beliau magang, menjadi pedagang, ikut dengan pamannya Abu Thalib. Lalu setelah itu beliau menjadi apa? Menjadi pedagang. Sampai kemudian menjadi pemilik modal atau menjadi owner. Menikah dengan Siti Khadijah dan terakhir menjadi investor. Nah, ini masih banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan nih, terutama Aca sendiri nih ya Yasir yang akan bertanya ke Kiai NH. Jadi ini mohon pencerahannya Kiai. Aca mau menanyakan sebenarnya bagaimana sih investasi Islam ini gitu, dalam trennya seperti apa. Nah, pandangan Kiai sendiri seperti apa nih? Apalagi emiten syariah di Bursa Efek ini kan pandangannya mungkin masih ada yang sedikit ya. Padahal pasar modal syariah ini kan mendunia sekali gitu loh, mayoritasnya besar, tapi kenapa masih pandangan masih sedikit gitu? Nah itu bagaimana ya Kiai? Ya, saya contohkan salah satu jenis investasi misalnya di trading saham ya. Kan kalau jenisnya nanti ada yang reksadana, ada saham, ada obligasi, ada sukuk ya, surat utang, kemudian ada deposito syariah. Kita juga tahu ada properti syariah gitu kan, ada tabungan syariah gitu. Banyak sekali sebetulnya jenis-jenis investasi itu. Saya contohkan satu misalnya di saham saja. Saham syariah itu kan ada dua pembahasan utamanya. Yang pertama mekanisme tradingnya, yang kedua adalah produk yang dijual atau emitennya. Nah, itu apakah sudah masuk kualifikasi syariah atau belum, kan begitu? Ya, betul. Kalau kita bicara pada tataran syariah, semoga kita tidak terjebak kepada hanya istilah saja, tetapi betul-betul berdasar. Nah, saya ingin menyampaikan begini, terutama kepada seluruh sahabat sahur dimanapun berada. Salah satu prinsip yang tadi sudah kita bahas tentang investasi dalam Islam, selain tidak boleh ada tipu menipu, harus ada kesepakatan, harus tidak boleh ada kebohongan, harus adalah saling menguntungkan dan saling adil gitu ya. Dan ada yang penting lagi, harus jelas itu produknya apa. Maka kebanyakan investasi bodong itu kan menawarkan nilai. Dia bayangkan nanti akan untung sekian, ternyata produknya nggak jelas dia mau jual apa. Nah di saham itu banyak orang yang kemudian memang menurut saya kenapa sekarang jumlah investornya masih sangat sedikit. Ketimbang misalnya jumlah emiten yang ada, apalagi ketimbang jumlah penduduk bangsa Indonesia yang 264 juta itu, sementara investornya belum sampai 2 juta. Nah ketika kita bicara pasar saham syariah misalnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN itu kan sudah mengeluarkan fatwa bukan hanya soal mekanisme trading. Artinya tradingnya itu dihalalkan, sudah ada fatwa syariahnya, kemudian emitennya sudah lebih 400 emiten yang kualifikasi syariah. Artinya apa? Sudah kita ini kan pengguna, sudah ada ketetapan seperti itu, jadi nggak usah bingung lagi. Jadi tinggal cek nanti fatwanya, yang ini masuk atau tidak. Ini seperti saya bayangkan begini, Mbak Natasha, baca.
Pernah masuk mall ya? Pernah. Masuk swalayannya lah ya. Ya. Nah, itu kan ada makanan, ada minuman. Ya. Ada yang halal tentu saja ada. Ya. Yang haram ada nggak? Yang Ada sih. juga ada sih. Ada juga kan yang Ada. dijual tapi kita nggak boleh mengkonsumsinya. Ya. Betul. Dibeli apa nggak? Yang haram. Keputusannya ada di siapa? Di kita. Sendiri. Di kita. Iya benar. Sama ada ketika kita masuk ke pasar modal. Iya. Ratusan emiten itu bahkan sekarang kan sudah menggunakan aplikasi ya, lebih Iya. mudah lah ketimbang dulu. Dulu dikeluarkan warkat itu dalam bentuk kertas. Nah ini ada pentingnya menarik kenapa secara teknologi digital begitu hebat sekarang ini. Coba kalau nggak ada teknologi digital menciptakan aplikasi yang lebih simpel sekarang, berapa juta pohon yang harus ditebang? Iya. Habis itu bermiliar-miliar kertas dihabiskan itu. Masih ingat kan metode trading zaman dulu gitu? Kita telepon nanti di sana akan menjawab pilihan harganya sekian, oke belinya sekian lot. Panjang. Kemudian nanti dikirim dalam bentuk kertas tadi itu. Nah sekarang Prosedurnya panjang ya. panjang sekali. Sekarang paperless. Kita cukup di aplikasi saja di handphone, kemudian masuk ke aplikasi. Nah itu dibayangkan kita seperti masuk ke mall tadi atau ke pasar. Ada penjualnya. Penjualnya ini perusahaan yang Perusahaan ya. melantai di bursa saham. Ya. Kemudian ada produknya. Emiten ini kan produk yang ditawarkan. Kemudian ada pembelinya, ya kita ini investor. Kemudian ada proses perdagangan yang diawasi. Di sana ada otoritas bursa. Kemudian ada sekuritas, di mana kita sudah terjaga di situ. Orang tidak ada gharar sama sekali. Wong syarat membuka saham itu kita kan buka RDN, rekening dana nasabah. Itu duitnya nggak bisa kemana-mana, wong kita yang punya password. Iya. Betul. Sehingga saya tidak rekomen kalau Anda menggunakan broker misalnya gitu, menitipkan sejumlah modal untuk didagangkan. Bahaya banget. Nah, itu bahaya sekali. Baiknya kita sendiri ya. Betul sekali. Maka tren investasi sekarang menurut saya adalah kuasai ilmunya. Belajar dulu. Belajar dulu. Nah, kalau berbicara soal belajar, saya menarik deh. Seperti tadi yang disampaikan Pak Yai itu ngaji saham. Ya. Nah, ini kan akhirnya biasanya kan ngaji kitab, Ya, ngaji ngaji. apa begitu. Ini ngaji saham. Ini bisa menjadi salah satu tren untuk mengajarkan kepada umat Islam bahwa investasi ini juga bisa dipelajari loh secara Betul Islam. sekali. Begitu Betul ya, sekali. Yai? Iya. Saya memikirkan keras tentang persoalan tadi itu, Mas Yasir. Di pasar modal jumlah investornya masih sedikit sekali. Bahkan kalau kita gunakan survei lagi nih, saya belum tahu sudah ada lembaga survei yang mensurvei ini atau belum. Dari sekitar hampir 2 juta investor, itu kira-kira investor muslimnya sudah berapa ya? Iya. Nah, ini kan susah terdeteksi ya, karena tidak ada kolam agama ketika kita masuk ke dunia trading. Iya. Tapi kalau kita melihat dari angka yang baru sekitar 2 juta kurang, masih sedikit sekali. Dan kesadaran untuk melakukan investasi dengan ilmu yang baik lewat belajar, itu membuat orang kadang merasa lemah karena nggak tahu basicnya. Misalnya sudah bicara angka gitu, saya nggak jago matematika, saya nggak ngerti ilmu ekonomi gitu. Loh, padahal dia pinter loh pakai handphone. Untuk games dia pakai, untuk yang buka-buka YouTube, buka yang lain bisa dia lakukan. Ini adalah aplikasi yang bisa dipelajari. Sehingga kemudian lewat ilmunya kita akan tahu. Nah, kenapa prinsip-prinsip investasi Islam perlu dipelajari? Supaya ketika engkau masuk ke dalam pasar saham tadi itu, engkau tahu emiten mana yang bersyariah, mana yang tidak. Nah, ini menarik nih. Emiten mana yang bersyariah, mana Bersyariah. yang tidak. Ya. Mumpung ada Pak Yai, langsung aja kita tanya. Tanya. Jadi yang mana Pak Yai yang bersyariah? cara gampangnya- Atau cara gampangnya gimana ya? Biar habis ini saya dan Aca juga langsung bisa berinvestasi. Betul ya, Ca ya? Karena pilihan ada di tangan kita sendiri loh. Betul. Betul. Tapi harus ada arahan. Iya. Gimana tuh, Yai? Nah, yang pasti begini, sekarang aplikasi di kita ini kan ada sekitar 114 sekuritas. Nah, Banyak banget ya. banyak sekali ya. memang. Nah, itu dikembalikan ke kita untuk Ya, memilih ya, yang ya. mana. Nah, biasanya di setiap sekuritas sudah memberikan tanda-tanda, simbol-simbol, ada kode-kode lah. Kode S itu berarti syariah. Ya. Nah, kalau kita memilih untuk tidak memilih yang syariah, kembalinya ke kita. Sama seperti kita masuk ke mall gitu, mau ngambil minuman yang halal atau minuman keras yang diharamkan misalnya. Itu kembalinya ke kita. Yang pasti dengan cara seperti ini kita tentu saja harus tahu. Kenapa penting tadi soal ilmu, soal belajar. Kenapa soal ngaji saham misalnya. Karena kita akan diajarkan bagaimana melakukan analisa teknikal dan analisa fundamental. Karena kan seperti begini, orang investasi itu kan ada yang kayak nanam padi, ada yang kayak nanam jati.
Kalau tradingnya harian, ya kita kan tentu saja harus melihat kalau hari ini saya saya beli, berapa lama nih harus saya jual. Itu. Nah, tetapi kalau misalnya untuk investasi jangka panjang, ya seperti nanam jati. Nanam jati itu memang harus dilihat, baru 5 cm tumbuhnya gitu, kan nggak dilihat. Iya, Mungkin 5 tahun tahu-tahu sudah tinggi. Sudah besar gitu. gitu. Betul. Nah, tapi ini pas banget. Tadi Kiai bilang kayak misalnya contohnya seperti menanam jati. Nah, Ya. sebenarnya instrumen apa aja sih Kiai dalam menanam investasi ini secara Islam? Ya, sebenarnya kalau secara Islam cukup dengan prinsip-prinsip tadi. Oh, Yang paling utama mekanismenya kita sudah menggunakan fatwa DSN yang sudah dihalalkan itu atau masuk syariah begitu secara mekanisme trading. ya. Kemudian jelas sekali memang mekanisme tradingnya itu tidak ada yang tidak syariah. Uang kita uangnya itu tidak diambil oleh orang lain, Iya. tetapi kita ada dikawal, dijaga oleh sekuritas dengan password kita sendiri. Nah, tentu saja yang kedua adalah bentuk emitennya, dan DSN juga sudah mengeluarkan lebih dari 400 emiten yang syariah. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau gitu langsung aja nih Kiai NH. Jadi saya juga ingin menyampaikan ya pertanyaan dari sahabat sahur nih. Ini tentang anak-anak nih, Kiai NH. Jadi sebenarnya bagaimana sih, kebetulan Aca juga udah ada anak nih, jadi sembari belajar juga sama Kiai. Bagaimana cara mengajarkan investasi pada anak sejak dini nih? Nah, seperti apa tuh Kiai? Silakan. Ini penting sekali dan menarik ya, menarik karena ini kita nyampur ke ranah parenting ini. Benar. Nah, ada yang menarik baca kenapa parenting itu diambil dari kata parents. Ya, apa itu? Artinya parents kan orang tua. Ah. Artinya kesadaran mengasuh anak Iya. itu mestinya based on parents. Orang tuanya yang harus sadar. Jangan sedikit-dikit anaknya yang disalahin. Begitu anaknya bermasalah dibawa ke psikolog, dibawa ke konsultan Iya. parenting. Aduh, subhanallah. Ibu psikolog, saya laporan anak saya bermasalah nih. Padahal ternyata yang bermasalah emaknya sama bapaknya. Aduh ya Allah, ini tuh kayak ketampar deh. Jadi memang kesadaran parenting itu, kenapa Iya. kemudian ilmu pengasuhan anak disebut ilmu parenting? Nah, terkait dengan itu menjadi penting juga orang tua harus memiliki kesadaran penuh mempersiapkan anak menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Masya Allah. Ada sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kamu itu khawatir meninggalkan anak-anakmu menjadi generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah itu lemah apa? Lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah intelektualnya, lemah hubungan sosialnya, termasuk lemah finansialnya. Itu kenapa kemudian bagaimana parents harus punya cara yang kreatif. Bukan hanya persoalan akidah, bukan hanya persoalan agama, akhlak, intelektual, secara akademik, kognitif, dan lain-lain. Tetapi mulailah anak diperkenalkan dengan kecerdasan finansial. Benar. Penting itu ya. Itu menjadi Iya. penting. Itu suka miss juga kadang-kadang. Biar anaknya pas gede bisa cuan-cuan syariah. Iya. Cuan-cuan syariah. Saya ingat anak saya yang masih kelas 5 SD itu. Dia download aplikasi tentang buku kas. Masya Allah. Lalu dia hitung dengan uang jajannya, dan dia kan dari kelas 2 SD suka dagang ya. Dia kadang bikin gambar apa dijual ke Nanti temannya. dijualin gitu. ke temennya. Betul, makanya begitu pandemi dia kesel banget nggak bisa jualan. Oh, iya. Jualnya ke orang tuanya. Betul. Iya. Nah, ini sebetulnya salah satu cara untuk memberikan tadi bagaimana supaya anak disiapkan. Nah, interaksi langsung orang tua dengan anak menjadi penting. Bagaimana anak kemudian berinteraksi secara finansial, karena dia kan sudah kita percayakan pegang uang. Nah, sebetulnya ketika kita mengajarkan investasi kepada anak, uang yang kita berikan kepada dia itu anggap saja sebagai modal. Bukan kemudian nanti dianggap sebagai aset ya. Ini kadang-kadang banyak orang tua yang menganggap anaknya aset. Sehingga ketika orang tuanya udah pensiun karena aset, kau gantian sekarang, ayo Aduh, nafkahi subhanallah. ayammu gitu kan. Iya. Nah, tentu saja Islam tidak mengajarkan anak sebagai aset. Kita tahu anak tumbuh dengan dunianya sendiri. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu karena anakmu akan tumbuh pada satu zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Itu artinya well prepare kan kita sebagai orang tua. Maka selain kita mengajarkan anak itu dengan transaksi finansial, kita juga mengajarkan kepada anak
seperti di ngaji saham itu saya sampai mengatakan boleh nggak pesertanya itu anak-anak? Boleh. Menarik ini. Atas nama orang tuanya. Bisa langsung daftar ini Tuh. kayaknya. Dapat peserta. Yai. Karena ini memang penting. Begini, Iya, iya. Nahdlatul Ulama misalnya sebelum berdiri menjadi sebuah organisasi terbesar sedunia itu diawali dengan pembentukan Nahdlatul Tujjar, artinya kebangkitan para saudagar. Oke. Seolah-olah begini, hei kau kalian yang akan berjalan di medan dakwah, kau harus siap dulu secara finansial. Supaya nanti kemana-mana nggak pakai proposal. Kita punya kemandirian ekonomi. Dan kita senang sekarang Kementerian Agama sedang menyusun suatu konsep kemandirian pondok pesantren secara ekonomi. Wih, menarik itu ya. Betul. Nah salah satunya adalah bicara soal investasi. Oke. Itulah kenapa kemudian saya merasa penting untuk mengambil langsung bagaimana Rasulullah menjadi teladan buat kita. Beliau tadi kan menyebut memulai dengan pedagang. Beliau kemudian berbisnis. Beliau menjadi seorang owner, menjadi sahibul mal. Beliau juga menjadi seorang investor. Beliau melakukan transaksi-transaksi finansial tidak hanya dengan Muslim, tetapi juga dengan Yahudi, dengan agama yang di luar Islam. Maka kesadaran ini harus kita bangun dari sekarang. Oke. Itu kenapa kemudian menjadi penting bahwa investasi berjangka panjang pun difikirkan oleh Islam. Nah, berbicara soal investasi jangka panjang, ada juga nih pertanyaan dari sahabat sahur, dari netizen yang sudah masuk di media sosialnya Sahur Time Kompas TV. Pertanyaannya itu, investasi jangka panjang yang dilakukan itu bisakah dengan sekalian investasi, sekalian sedekah? Iya. Nah, ini tentu saja sebetulnya dua bab yang berbeda. Oke. Tetapi bisakah kita melakukan sedekah produktif? Masya Allah. Saya membayangkan ada orang yang bersedekah langsung secara konsumtif diterima, manfaatnya tidak lama. Tetapi kan terkadang ada satu lembaga, tentu saja kita prioritaskan lembaga-lembaga yang sudah kredibel ya. Kan sekarang ada Islamic Fundraising di Indonesia yang dikelola oleh Laznas, Lembaga Amil Zakat Nasional, yang sudah mendapatkan sertifikasi lah kira-kira ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas, betul. Nah kita juga harus perhatikan, jangan sampai kemudian kita memberikan donasi ternyata untuk memberikan bantuan kepada kegiatan terorisme misalnya atau radikalisme. Naudzubillah. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Kita harus betul-betul clear di situ. Itu kenapa misalnya di awal tadi misalnya ada ajakan untuk kelas disnu misalnya. Saya melihat ada cara yang sebetulnya kita lihat menarik. Yaitu apa? Kita persiapkan dalam konteks investasi personal bisa saja kita lakukan untuk kepentingan kita. Tetapi kalau diniatkan sedekah, itu kita buat namanya konsep investasi produktif yang diniatkan untuk sedekah. Jadi amalia sedekah kita misalnya kita buatkan di dalam trading saham misalnya, yang kemudian nanti sudah kita alokasikan untuk samaniyatu asnaf atau 8 golongan yang nanti dikelola oleh lembaga Amil Zakat Nasional tadi itu. Jadi sangat menarik. Jadi bisa dapat ya kalau dua itu. Berarti bisa ya, Yai, kolaborasi antara investasi dengan sedekah itu ya. Ya. jadi Namanya sedekah cuan. Sedekah Benar. cuan. Jadi investasi dunianya dapat, investasi akhiratnya Betul juga dapat sekali. ya Kiai. Cakep. Ini Masya Allah. menarik sekali nih ya. Iya, Dan benar. luar biasa ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yai terkait dengan investasi ini, dan semoga ini bisa jadi pemicu kita semua ya, Iya. dan juga sahabat sahur untuk bisa berinvestasi, tapi investasinya secara Islam biar cuan-cuan syariah. Masya Allah ya. Alhamdulillah ini sahabat sahur kita sudah membahas ya mengenai tren investasi Islam di Sahur Time. Jadi terima kasih banyak untuk Kiai NH. Jaga kesehatannya Kiai. Terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Kita jadi tahu ya semakin dalam penjelasan yang mencerahkan bagi kami semua pastinya. Ada hal yang harus kita ingetin dulu nih buat sahabat sahur untuk bisa berdonasi ataupun berzakat untuk UMKM bangkit di nomor rekening BCA yaitu 0680192677 NUCARE Lazisnu, atau bisa scan barcode yang tampil di layar kaca dari sahabat sahur semuanya begitu. Jadi kita lagi ngomongin soal investasi Islam, bisa nih sekalian ayo berdonasi untuk UMKM bangkit di Indonesia. Dan pastinya untuk menutup acara hari ini, saya Natasha Rizky dan saya Yasir Nenek Ama pamit. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Yai NH ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk tren investasi. Kita tutup Sahur Time dengan sama-sama berdoa dipandu oleh Yai NH. Silakan. Baik, sahabat sahur dimanapun berada,
kita berada pada satu zaman yang sangat luar biasa percepatannya. Karena itu kita berharap pada bagian ini kita memiliki kesadaran penuh untuk menjadi hamba Allah terbaik, memberikan peran terbaik, membangun dunia ini dan memakmurkannya dengan sebaik-baiknya seluruh peran yang kita miliki. Itu kenapa saat ini kita meminta kepada Allah dalam doa kita. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk memberikan peran kekhalifahan terbaik di atas muka bumi ini, sehingga menjadi teladan bagi umat di atas muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.